Saya Melati Yolvianti dari jurusan Sosiologi FIS UM. Saya akan menjelaskan tentang problematika yang dimiliki mata pelajaran antropologi di SMA. Jauh sebelum mata pelajaran antropologi ada di Indonesia, sebenarnya ada cikal bakal mata pelajaran antropologi. Dalam bahasa Belanda disebut juga Volkenkunde, yang berarti etnografi. Kemudian muncullah kurikulum yang pertama kali ada di Indonesia sejak Indonesia berdiri, yakni kurikulum 1968, yang kemudian terus mengalami penyempurnaan pada tahun 2004 yang berubah menjadi KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yang kemudian disempurnakan lagi menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mata pelajaran antropologi saat itu telah menjadi bagian mata pelajaran yang tergabung dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial. Sekarang pun mata pelajaran antropologi cenderung sulit untuk dibedakan karena mata pelajaran antropologi biasanya cenderung digabung dengan mata pelajaran sosiologi. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran antropologi adalah mata pelajaran yang digabung dengan sejarah. Sekarang pun mata pelajaran antropologi cenderung sulit untuk dibedakan karena mata pelajaran antropologi biasanya cenderung digabung dengan mata pelajaran sosiologi. Selama itu juga mata pelajaran antropologi tidak diberikan mulai dari kelas 1 SMA, melainkan menjadi mata pelajaran khas kelas 2 dan 3 pada SMA. Baru pada kurikulum 1994, mata pelajaran antropologi menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Meskipun terdapat kemiripan, tetap ada kemiripan dengan mata pelajaran sosiologi. Tapi mata pelajaran ini telah berdiri sendiri pada kurikulum 1994. Berangkat dari latar belakang antropologi dalam kurikulum pendidikan Indonesia, tentu kita memahami bagaimana pelajaran antropologi menjadi rancu dan terdapat problematika dalam penerapannya selama ini di SMA. Sementara dalam kasus lain, mata pelajaran seperti ekonomi, geografi, sejarah sudah diperkenalkan terlebih dulu di jenjang sebelumnya, dan itu tentu saja mempengaruhi pengalaman mereka. Sedangkan disiplin ilmu hukum dan politik dikemas menjadi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Akibatnya mata pelajaran antropologi menjadi pelajaran yang asing dan sulit, yang berujung pada ketidakkenalan dan ketidaksenangan bagi sebagian peserta didik terhadap mata pelajaran antropologi. Berdasarkan sumber-sumber yang telah saya baca, terdapat 3 aspek yang menjadi sumber problem bagi mata pelajaran antropologi. Terbagi menjadi 3 aspek, yakni aspek kultural, struktural, dan sumber daya manusia. Yang dimana secara struktural, mata pelajaran antropologi senantiasa masih berada di bawah bayang-bayang mata pelajaran sosiologi. Hal ini tentu berdasarkan pada realita yang terjadi, di mana pada sistem kurikulum pendidikan nasional, kedua mata pelajaran ini sering digabung menjadi satu dengan nama mata pelajaran sosiologi. Berdasarkan salah satu sumber yang saya baca, para penyusun kurikulum mata pelajaran sosiologi pada masa itu tidak menyadari atau bahkan tidak mengerti dengan benar bagaimana perbedaan itu. Sedangkan secara kultural sudah menjadi hal yang wajar terdapat pelajaran yang disenangi dan tidak disenangi oleh siswa dalam penerapannya. Dalam konteks ini, mata pelajaran antropologi seringkali dikesampingkan atau cenderung menjadi mata pelajaran yang dianggap sepele. Kajiannya dianggap tidak ada bedanya dengan mata pelajaran sosiologi, yakni menyangkut fenomena-fenomena sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Terlebih lagi, materinya dianggap terlalu tinggi sebab siswa sebelumnya belum pernah mengenal mata pelajaran antropologi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi guru pengampu mata pelajaran antropologi tentang bagaimana mengemas kegiatan pembelajaran antropologi menjadi lebih menarik, menyenangkan, hingga akhirnya siswa menjadi paham dan tertarik dengan mata pelajaran antropologi. Terlebih lagi, siswa dapat membedakan apa bedanya mata pelajaran antropologi, sejarah, dan sosiologi agar tidak jadi miskonsepsi dalam penerapannya. Aspek ketiga adalah soal sumber daya manusia, di mana hal ini menyangkut guru yang mengajar mata pelajaran antropologi.
Meskipun mata pelajaran antropologi sudah ada sejak kurikulum sebelum 1984, baik berdiri sendiri ataupun bergabung dengan mata pelajaran seperti sejarah dan sosiologi, namun di lembaga pencetak guru belum ada program studi pendidikan antropologi. Akibatnya, latar belakang pendidikan para pengampu mata pelajaran antropologi ini bukan berasal murni dari pendidikan antropologi. Seringkali dalam kasusnya, mata pelajaran antropologi diajarkan oleh sembarang guru yang bersedia mengajar, atau diberikan kepada sembarang guru dengan latar belakang pendidikan yang beragam, yang masih kekurangan jam. Sehingga menjadi hal yang biasa atau lumrah jika mata pelajaran antropologi diampu oleh guru yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, seperti guru pelajaran olahraga, seni, atau BK. Padahal mata pelajaran antropologi diajarkan di kelas 11 jurusan bahasa dan dilanjutkan di kelas 12 jurusan bahasa. Masing-masing terdapat 2 jam pelajaran, di mana hal ini cukup dapat bisa saja terjadi miskonsepsi antara siswa dan guru. Sekarang guru dituntut untuk harus mengejar sebanyak 24 jam per minggu. Seorang guru dapat diberi tugas mengajar mata pelajaran yang bahkan bukan bidangnya. Seorang guru juga diserai tugas yang tidak sesuai dengan bidangnya, tentu sebenarnya bukan menjadi masalah besar, karena beranggapan semua mata pelajaran dapat dipelajari. Yang menjadi masalah di sini adalah guru masih sulit membedakan antropologi sebagai mata pelajaran dan antropologi sebagai kajian ilmu pengetahuan. Akibatnya, mata pelajaran antropologi menjadi tidak menarik lagi di mata para peserta didik. Secara lebih konkret, ketika mengajarkan mata pelajaran antropologi, guru cenderung dituntut menguasai sejarah ilmu antropologi, konsep-konsep, teori, dan pengembangan disiplin ilmu antropologi melalui penelitian dan kegunaan ilmu antropologi bagi kemaslahatan umat manusia. Agar memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai kedudukan, fungsi, dan peran bahasa dalam kebudayaan, pengenalan, dan pemahaman mengenai antropologi dengan sendirinya merupakan sesuatu yang mutlak diketahui oleh para peserta didik melalui suatu pelajaran yang mandiri. Melalui mata pelajaran antropologi, juga diharapkan sebenarnya peserta didik mampu menyerap antropologi sebagai pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyikapi perbedaan latar budaya, masyarakat, bahasa, ras, suku, etnis, dan kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya mata pelajaran antropologi dipisah dengan mata pelajaran sosiologi atau mata pelajaran lainnya seperti sejarah. Kedua, karena terhadap keandalan kultural, para pengampu mata pelajaran antropologi harus dapat menyajikan materi yang lebih menarik, memberi motivasi kepada para peserta didik akan pentingnya mata pelajaran antropologi untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Tujuan mata pelajaran antropologi akan tercapai dengan baik jika mata pelajaran tersebut diampu oleh seorang guru yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Terhadap terbatasnya tenaga pengajar, keberadaan mata pelajaran antropologi di SMA sebenarnya merupakan sesuatu yang sulit dijelaskan, karena di satu pihak mata pelajaran antropologi terdapat pada kurikulum di SMA, sementara di pihak lain belum tersedianya tenaga guru yang berkualifikasi di pendidikan antropologi. Karena itu, sudah saatnya mata pelajaran antropologi dapat berdiri sendiri dan diampu oleh guru yang berkualifikasi di bidangnya. Keberadaan mata pelajaran antropologi di SMA dari waktu-waktu tentu belum mengalami perubahan yang berarti, meskipun telah terjadi pergantian kurikulum di mana antropologi berdiri sendiri menjadi satu pelajaran, tapi hal ini belum memecahkan solusi dari problematika mata pelajaran antropologi yang ada di SMA. We're taking the long way home. We're taking the long way home.